Baik, kali ini kita akan bahas tentang representasi matriks dari suatu graf. Jadi graf itu selain bisa dibuat dalam bentuk gambar dalam berbentuk garis dan titik, itu bisa juga direpresentasikan dalam bentuk matriks. Dalam kaitannya dengan matriks, ada dua bentuk representasi yang akan kita bahas di pembahasan kali ini. Yang pertama itu kita akan menggunakan matriks adjacent atau matriks berhubungan langsung. Dan yang kedua ada matriks incidence dari suatu graf atau matriks keterkaitan. Pertama akan diberikan definisi terkait dengan matriks adjacent untuk representasi dari graf. Misalkan kita punya graf G dengan n titik atau n vertex. Katakanlah titik-titiknya itu adalah V1, V2 sampai Vn. Maka matriks adjacent dari graf G yang bersesuaian dengan titik-titik V1 sampai Vn ini atau n vertex di G ini adalah matriks bujur sangkar n kali n. Katakanlah matriks A dalam kurung G, ditulisnya seperti itu, sama dengan bentuk indeks Aij, di mana IJ, entry ke IJ maksudnya itu entry baris ke I kolom ke J adalah Aij, merupakan banyaknya sisi yang menghubungkan VI ke VJ, seperti itu maksudnya. Jadi banyaknya sisi yang menghubungkan VI ke VJ itu maksud dari Aij untuk setiap entry yang ada di matriks AG ini, yang kita katakan nanti sebagai matriks berhubungan langsung atau matriks adjacent dari G, seperti itu. Jadi berkaitan dengan banyaknya sisi yang menghubungkan dua titik VI dan VJ, itu dua titik yaitu VI dan VJ. Baik, kita langsung saja contohnya. Katakanlah kita misalnya punya gambar ini graf seperti ini, graf G. Kalau kita mau buat matriksnya, kita periksa berarti berapa titik di sini. Di sini ternyata ada 4 titik. Tentu nanti matriksnya berbentuk matriks bujur sangkar 4 kali 4 karena ada 4 vertex. Di sini V1, V2, V3, V4. Jadi urutannya nanti V1, V2, V3, V4 tergantung kita memilih yang mana jadi V1, yang mana jadi V2, yang mana V3, yang mana V4. Jadi itu bebas. Kebetulan di sini dipilih sesuai dengan urutan indeksnya. Maka kita lihat V1 sini. Berarti kalau kita bisa pandang di sini, kita bisa tulis begini. Ini misalnya tempatnya V1, di sini V2, sini V3, atau saya kecil sedikit. Jika kita ingin melihatnya lebih pasnya atau lebih jelasnya, di sini V1, di sini V2, di sini V3, sini V4. Ini sebagai petunjuk saja. V1, V2, V3, V4. Kita lihat pada baris 1 kolom 1 berarti ada V1 dengan V1. Kita lihat V1 ke V1, apakah ada sisi yang menghubungkan mereka? Ternyata ada satu sisi, makanya di sini isinya 1. Kita lihat lagi misalnya V1 dengan V3. V1 dengan V3, apakah ada sisi yang menghubungkan mereka? Ternyata tidak ada. Berarti isinya 0. V1, V3 itu 0, V1, V3 0, seperti itu. Demikian seterusnya cara mengisinya. Kita lihat lagi misalnya V2 dengan V4, berarti V2 dengan V4 berarti yang ini. Berarti seharusnya 1 ini. Sisinya ada 1. Demikian cara mengisi matriks berhubungan langsung dari suatu graf sebagai salah satu representasinya. Selanjutnya, jika kita perhatikan matriksnya, nanti tentunya akan mendapatkan matriks yang simetris. Mengapa? Karena kan di sini bentuknya ketika kita baca dari V1 ke V2 ini, itu sama saja ketika kita baca dari V2 yang vertikal ini ke V1 vertikal ini ke V2 sini yang horizontal, yang di sini, yang perwakilan kolom. Jadi melihat baris V1 kolom V2 itu sama saja dengan melihat kolom V1 baris V2. Karena ketika kita mengatakan sisi E2 menghubungkan V1 dengan V2, itu sama saja mengatakan sisi E2 menghubungkan V2 ke V1, seperti itu. Selanjutnya, diagonal utamanya itu menyatakan apakah dia ada gelung atau tidak. Jadi tentu ketika isinya 0 maka tidak ada gelungnya. Berarti kalau dia graf sederhana, berarti matriksnya itu bagian diagonal utamanya pasti tidak terisi. Itu kalau dia matriks sederhana karena tidak ada loopnya.
Selanjutnya kalau kita perhatikan di sini ketika sisinya rangkap itu berarti nanti akan muncul yang menghubungkannya dua sisi. Maka ketika dia sederhana isinya cuma 0 dan 1. Karena kan tidak ada yang rangkap. Rangkap itu kan nanti isinya kalau rangkap 2 ya 2, kalau rangkap 3 ya 3. Misalnya kita lihat V3 ke V4 ada dua sisi yaitu E5 dan E6. Berarti V3 V4 nanti V3 E4 nanti di sini V3 dengan V4 pasti isinya 2 ini. Begitu juga V4 V3 V4 V3 isinya 2 seperti itu. Selanjutnya kita coba lihat bagaimana ketika yang terdahulu atau yang lebih dahulu diberikan adalah matriksnya. Apakah bisa langsung kita buat menjadi graf? Tentu hal ini bisa asalkan kita syaratkan entry dari matriks itu atau matriksnya itu pertama harus berjurus sangkar, kemudian entry-nya haruslah bilangan non negatif, maka kita akan bisa membuat grafnya seperti itu. Selanjutnya kita lihat apa yang terjadi ketika kita melakukan perkalian matriks dari matriks representasi itu. Kita langsung saja lihat yang ini. Jika kita punya matriks A seperti ini, kita buat menjadi matriks A kuadrat seperti ini. Ternyata kita periksa secara empirik, secara coba-coba kita bisa lihat bahwa hasil kali pertama kita lihat dulu A seperti ini, berarti A kuadratnya nanti ini. Silahkan dicoba dikalikan. Maka jika kita perhatikan di sini ada baris 1 kolom ke 1, berarti ini isinya 6. Ini ternyata bersesuaian dengan ketika kita mencari banyaknya jalan dari titik pertama ke titik pertama, dia kan di 6 yang panjangnya 2. Ini kita bisa tuliskan seperti ini. Berarti jalan pertama adalah 1E1, berarti 1E1, kemudian E1 lagi, kemudian E1 lagi, kemudian E1, kemudian 1 lagi, 2 sisinya, berarti panjangnya 2. 1E2 berarti panjangnya juga 2 ini. 1E2 panjangnya 2. 1E3 panjangnya 2 juga. 1E2 panjangnya 2 juga. 1E3 panjangnya 1 juga. Kemudian 1E3 ya seperti tadi. Kemudian 1E4, kemudian kembali ke posisi 1 kembali. Ini kan panjangnya 2, 1 juga caranya. Makanya ini ada 6. Ternyata bersesuaian dengan ini. Jika kita mencoba yang lainnya, katakanlah kita mengambil entry B23, di sini nilainya 2. Entry B23 itu nilainya 2. Berarti kalau kita periksa berapa banyak jalan dari titik kedua ke titik ketiga yang panjangnya 2, akan kita temukan juga 2 jawabannya. Dari titik 2 ke titik 3 yang panjangnya 2. Cuma ada 2 jalan, yaitu lewat E3 kemudian E4 jalan pertama, jalan kedua itu lewat E2 kemudian E4, seperti itu. Cuma 2 jalan. Ternyata kita coba, misalnya ingin dicoba semuanya, akan seperti itu hasilnya. Dari sini hasil ini membawa kita bahwa ternyata memang ada teorema yang menyatakan demikian. Teoremanya itu seperti ini bunyinya. Bisa lihat teoremanya. Misalkan kita punya graf G dengan n titik atau n vertex V1, V2 sampai Vn. Dan misalkan A menyatakan matriks adjacent dari G yang bersesuaian dengan titik-titik ini. Misalkan K menjadi sebarang bilangan positif, bilangan bulat positif, dan misalkan A pangkat K menyatakan matriks perkalian dari K faktor A. Jadi A pangkat K maksudnya itu A dikali A sebanyak K kali. Maka entry baris ke I kolom ke J dari matriks A pangkat K menyatakan atau merupakan banyaknya jalan berbeda dari titik V1 titik VI ke VJ di G yang panjangnya K. Berdasarkan tadi kan pangkat 2 panjangnya 2. Ternyata seperti itu. Mari kita perhatikan bagaimana cara membuktikannya. Baik. Di sini untuk membuktikannya kita akan menggunakan metode pembuktian induksi.
yaitu induksi pada K-nya, K atau panjang jalannya. Jadi pertama, bukti induksi itu kan ada 2 langkah, yaitu langkah dasar dan langkah induksi. Pertama kita lihat dulu ininya, diketahui graf G dengan VG-nya itu beranggotakan V1 sampai Vn, n anggota. Kemudian diketahui juga A itu adalah matriks representasi dari G, matriks adjacennya dari graf G yang bersesuaian dengan titik itu. Ini juga diketahui. Kemudian selain itu diketahui juga K itu adalah bilangan bulat positif. Jadi kita simbolkan saja seperti ini. Anggaplah saja ini simbol bilangan bulat positif. Sekarang kita akan membuktikan teoremanya. Kita akan coba membuktikan dengan menggunakan metode induksi. Jadi akan dilakukan induksi pada K. Langkah pertama yaitu langkah dasar. Karena di sini A-nya berpangkat K dan K-nya bulat positif, maka kita mulai dari K sama dengan 1. Ternyata untuk K sama dengan 1, berarti A pangkat 1 harusnya, jika kita misalkan sama dengan AIJ, harusnya ini bermaksud atau bermakna bahwa AIJ menyatakan banyaknya jalan dari VI, atau kita langsung saja tulis jalan notasi begini, jalan VI VJ, maksudnya banyaknya jalan dari VI ke VJ yang panjangnya 1. Hal ini jelas benar sesuai pendefinisian dari matriks adjacent. Seperti itu. Yang kedua, kita masuk ke langkah induksi. Berarti langkah induksi di sini saya kasih dulu gambarannya bagaimana yang kita melakukan. Kita akan menunjukkan bahwa jika katakanlah pernyataannya adalah PK kurang 1 ini, maka kita akan tunjukkan untuk PK. Artinya jika kita berasumsi bahwa PK kurang 1 adalah pernyataan yang benar, PK kurang 1 maksudnya adalah pernyataan bahwa panjang A pangkat K kurang 1 entry-nya menyatakan panjang jalan dari VI ke VJ itu adalah K kurang 1, banyaknya jalan dari VI ke VJ yang panjangnya K kurang 1 adalah sebanyak entry-nya itu. Seperti itu. PK juga seperti itu, tapi di sini panjangnya K. Bagaimana kemudian untuk membuktikannya? Langkah induksinya kita coba masuk saja langsung. Berarti pertama misalkan PK kurang 1-nya benar. Berarti misalkan untuk ini A pangkat K kurang 1 sama dengan, kita misalkan ini adalah BIJ, maka AIJ untuk setiap I, J sama dengan 1, 2 sampai N menyatakan panjang jalan menyatakan banyaknya jalan dari VI ke VJ dengan panjang K kurang 1 adalah pernyataan yang benar. Jadi kita anggap ini benar. Sekarang apakah yang A pangkat K-nya juga menyatakan hal yang sama? Akan diperiksa
akan diperiksa apakah A pangkat K juga demikian. Kita akan coba lakukan hal ini dengan sifat matriks. Kita bisa tulis bahwa A pangkat K, kita misalkan dulu A pangkat K-nya, misalkan dulu, dan kita misalkan A pangkat K itu sama dengan CIJ supaya mudah. A tadi kita anggap saja ikuti yang ini AIJ. A pangkat K itu sama dengan A pangkat K kurang 1 dikali A ini menurut matriks. Sehingga untuk setiap I, J sama dengan 1, 2 sampai dengan N, kita bisa menuliskan bahwa CIJ itu sama dengan sigma, ini kita katakan T sama dengan 1 sampai N, kemudian di sini BIT kali ATJ. Ini sesuai dengan sifat matriks, kita peroleh hubungan seperti ini. Ini yang pertama. Kemudian di lain pihak, jika kita perhatikan bentuk ini, baik, sebelum kita lanjutkan, kita perhatikan kembali yang hipotesis induksinya tadi. Yang ini yang kita asumsikan sebagai pernyataan yang benar, biasanya disebut dengan hipotesis induksi ini. Ini yang kita anggap benar ini. Berarti bahwa A pangkat K kurang 1 menyatakan, BIJ ini menyatakan banyaknya jalan dari VI ke VJ dengan panjang K kurang 1. Selanjutnya kita lihat ini BIT. Kita coba perhatikan yang bagian ininya, ruas kanannya. Perhatikan ruas kanan bintang. Bintang maksudnya yang ini. Berdasarkan hipotesis induksi, untuk setiap T sama dengan 1, 2 sampai dengan N, kita tahu bahwa BIT menyatakan kita ambil nanti di sini I dan J-nya sembarangan ya. I dan J-nya itu ngikut situ. Jadi pernyataan ini kita perhatikan juga untuk setiap I, J. Lanjutan dari ini. BIT menyatakan ini berdasarkan hipotesis induksi, banyaknya jalan dari titik, atau kita langsung saja tulis banyaknya jalan VI VT dengan panjang K kurang 1. Mengapa? Tadi kan di sini ini A kurang 1, ini yang B nya ini, makanya panjangnya K kurang 1. Dan kita lihat bahwa ATJ itu adalah ini berlaku juga untuk setiap T. ATJ itu adalah banyak jalan dari VT, atau kita langsung tulis seperti biasa, jalan VT ke VJ dengan panjang 1. Akibatnya apa yang terjadi? Berarti ketika kita dari BIT, itu artinya dari VI ke VT, ini VI ke VT. Ketika kita bergerak dari VI ke VT ini, panjangnya K kurang 1, kemudian dari VT itu berlanjut ke VJ, panjangnya 1, tadi panjangnya K kurang 1, maka panjangnya menjadi K. Akibatnya dari sini kita bisa katakan bahwa sigma, atau kita pelan-pelan saja dari ini, akibatnya untuk setiap T sama dengan 1, 2 sampai dengan
N BITATJ menyatakan banyaknya jalan dari, ini menggunakan aturan perkalian di kombinatorik, ini langsung ketemu ini, makanya dikalikan. Kenapa tidak dijumlahkan? Karena di aturan kombinatorik seperti ini. Banyaknya jalan dari VI, atau langsung kita tulis VI VJ ini melalui VT yang panjangnya K. Sehingga kalau kita tulis sigma NT nya sama dengan 1 sampai N, BITATJ menyatakan, karena VT nya nanti sudah semua, mewakili semua, menyatakan banyak jalan dari VI, langsung saja VI ke VJ dengan panjang K. Ini di graf G. Apa artinya? Kalau dia menyatakan, berarti bentuk ini menyatakan seperti itu. Artinya apa? Berarti dia sebenarnya menyatakan CIJ, maka dia memenuhi sifat matriks ini. Jadi terbukti bahwa A pangkat K itu menyatakan sehingga A pangkat K menyatakan jadi pernyataan juga benar untuk A pangkat K, atau teorema terbukti seperti itu.